Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Radensyah, kelas 3D, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan atau demand. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga dan pendapatan tertentu dan dalam waktu tertentu. Permintaan dibedakan menjadi beberapa kelompok, diantaranya permintaan menurut daya beli. Permintaan menurut daya beli terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Yang kedua, permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli tetapi tidak melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Terus, permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, permintaan kolektif adalah atau permintaan pasar adalah kumpulan dari permintaan-permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Nah, konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap suatu yang digambarkan dengan istilah raghbah fil al-asyi yang diartikan sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam mengharuskan untuk mengkonsumsi barang yang halal, lagi thayyib. Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram kecuali dalam keadaan darurat di mana apabila barang tersebut dimakan maka akan berpengaruh pada kesehatan muslim tersebut. Nah, terus faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terikat. Yang tiga, tingkat pendapatan per kapital. Yang keempat, selera atau kebiasaan. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Yang kedelapan, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Yang kedua, penawaran atau supply. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran dibedakan menjadi 2 golongan, di antaranya yang pertama, penawaran perorangan. Perorangan ialah penawaran yang dilaksanakan oleh seorang penjual dalam menawarkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, penawaran pasar. Penawaran pasar ialah keseluruhan penawaran yang didapat dari penyelumbahan penawaran perorangan suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Terus, konsep penawaran dalam perspektif ekonomi Islam. Membahas teori penawaran Islami, kita harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Bumi dan manusia tidak diciptakan pada saat bersamaan. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi adalah janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Larangan ini disebar di banyak tempat dalam Al-Quran dan betapa Allah sangat membenci mereka membuat kerusakan di muka bumi. Secara umum, tidak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islami sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakikatnya sama.
Suatu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada presimis nilai-nilai Islam. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terikat. Yang ketiga, harga faktor produksi. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, teknologi produksi. Yang keenam, jumlah perdagangan dan produksi. Yang ketujuh, tujuan perusahaan. Yang kedelapan, kebijakan pemerintah. Terus yang ketiga, harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau harga pasar merupakan harga yang terjadi sebagai akibat interaksi permintaan dan penawaran terjadi di pasar. Maka harga keseimbangan disebut dengan harga pasar. Kecenderungan pembeli ialah menginginkan harga murah dengan kualitas barang yang bagus, sedangkan penjual mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Kecenderungan berlawanan ini tidak akan menghasilkan transaksi jika tidak ada kesepakatan harga. Kesepakatan harga pasar terbentuk melalui tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Hasil tawar-menawar antara pembeli dengan penjual dinamakan harga pasar. Dalam ilmu ekonomi disebut harga keseimbangan atau equilibrium. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan. Yang pertama, permintaan terhadap barang atau jasa bertambah sedangkan jumlah barang atau jasa terbatas. Yang kedua, tinggi rendah biaya produksi. Yang ketiga, pandangan masa depan dari produsen atau konsumen. Yang keempat, produsen mengetahui selera konsumen. Yang kelima, penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan daya beli konsumen tetap atau berkurang. Terus peranan dan fungsi harga keseimbangan. Yang pertama, peranan dalam harga keseimbangan memiliki beberapa bagian. Yang pertama, menunjukkan perubahan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, membantu menentukan penawaran. Yang ketiga, menggerakkan pengusaha untuk berkreasi terhadap perubahan permintaan. Terus yang kedua, fungsi harga keseimbangan atau harga pasar memiliki fungsinya, ya, diantaranya menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Yang kedua, menentukan pembagian hasil produksi di antara para konsumen. Yang ketiga, menentukan teknologi yang akan digunakan dalam proses produksi. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.